pos 2 kok nggak nyampe-nyampe ya, tulisan pos 2 tuh nggak ada gitu kan, kita udah di pos 3 gitu. Ya gue aneh gitu, kok pos 2 nggak kelewatin. Suara orang ketawa cekikikan, tinggi, besar, dan anehnya kepalanya itu kayak hewan. Terus dia itu ngeliatin kita bertiga gitu, ngedenger ada suara langkah kaki kayak baris berbaris gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kita di Habis Tanjakan Brick Adventure. Nah, kali ini kita saya bakalan menceritakan salah satu pengalaman mistis. Ceritanya datang dari Kang Bagus bersama 3 orang temannya. Ada Tresna, Dikri, dan Ivan. Nah, di cerita kali ini saya bakalan berperan sebagai Bagus. Jadi buat teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan ke ceritanya, jangan lupa di like dulu, di share, dan di komen sebanyak-banyaknya. Nanti kita balas satu persatu. Thank you juga buat semuanya di video sebelumnya yang sudah memberikan kritik dan saran untuk video kita ke depannya. Langsung saja kita ke ceritanya. Halo semuanya, kenalin nama gua Bagus. Gua berasal dari Ciamis. Dan kali ini gua bakalan melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di Garut, yaitu Gunung Cikuray. Dan waktu itu gua berangkat dari Ciamis bareng 3 orang temen, yaitu Tresna, Dikri, dan Ivan. Nah, waktu itu kita berangkat sore hari dari Ciamis, kita motoran. Dan sesampainya di Garut sekitar jam setengah 10 malam, kita langsung saja cari tempat buat istirahat. Dan seperti biasa, saya cari tempat istirahat tuh di Hotel Merah, atau ya bisa dibilang pom bensin gitu ya, cari yang gratisan aja. Kita nyari dan akhirnya kita dapet pom bensin. Kita istirahat dulu sebentar di situ sambil ngopi, makan segala macem. Nah, rencana awal yang harusnya kita mendaki di besok pagi hari, karena gue ngerasa gue masih kuat nih buat naik gitu, buat lanjut ke base camp. Akhirnya gue ngajak teman-teman yang lain buat naik ke base camp sekarang juga gitu. Pas itu gue langsung ngomong dong sama anak-anak, ayolah kita berangkat sekarang aja. Dan itu jam 1 malam. Si Ivan tiba-tiba ngomong, lu yakin berangkat sekarang? Ayolah, gak apa-apa, sekarang aja. Gak ada apa-apa kok di sana. Gue ngeyakinin mereka kalau misalkan nanti itu ya memang gak ada apa-apa. Udah, berangkat sekarang aja. Akhirnya kita berangkat jam 1 malam. Setelah kita makan dan lain-lain, berangkat tuh motoran ke base camp Cikuray. Dan sampailah kita di base camp Cikuray. Dan itu udah mulai masuk subuh gitu kan. Dan jam 1 malam banyak juga berhenti di jalanan karena memang tanjakannya banyak dan jalanannya tuh gak begitu bagus ya. Setelah itu udah, kita lanjut aja langsung lah, biar langsung nyampe ke sana. Akhirnya kita langsung nih ke pos Simaksi. Dan untungnya pas di pos Simaksi itu ada yang jaga. Nah, kita langsung izin dan ternyata dibolehin. Gue juga heran ya, ini kan pendakian di masa new normal sebenarnya. Kita nggak ada dicek surat kesehatan dan lain-lain. Akhirnya udah, kita naik aja. Naik. Nah, dari situ kita mulai memasuki hutan, terus mulai memasuki pos 1. Tapi pas kita mulai memasuki pos 1, gue tuh ada ngerasa aneh gitu. Sebelumnya gue masih ngerasa baik-baik aja. Pas masuk pos 1, badan tuh bener-bener berat banget. Dan ternyata si Dikri pun ngerasain hal yang sama. Dia pun merasakan hal yang aneh. Dia nanya gitu ke gue, Gus,
pegel banget nih katanya. Sama bro, gue juga pegel berat gitu. Dan ya udah, sebelumnya gue juga berpikir aneh-aneh ya, karena memang ya masih pos 1 lah, mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Mungkin memang karena gue lelah tadi motoran dari Ciamis ke Garut dan trek dari Garut kota ke base camp. Ya udah, gue mikirnya positif aja, nggak mikir hal-hal lain. Cuman bener-bener aneh, yang sebelumnya biasa trek sambil ngobrol, tiba-tiba berat banget. Akhirnya kita memutuskan untuk udahlah kita ngecamp sini aja. Toh kalaupun kita lanjut masih jauh juga gitu. Akhirnya kita ngecamp di pos 1. Udah kita gelar tenda dan lain-lainnya, pasang dan kita tidur di sana. Gak kerasa lama, ternyata pagi udah mulai dateng nih. Udah pagi, kayak gue udah mulai tenang kan, udah gak mikirin hal-hal yang aneh lagi. Akhirnya kita masak-masak, sarapan biasa kayak gitu. Dan udah, kita sekitar jam 7, jam 8an langsung pada siap tuh. Udah, kita packing lagi aja, kita lanjut ke tempat camp yang di atas gitu kan. Rencana kita kan ngecamp di puncak atau enggak ya di pos 8 gitu. Akhirnya kita lanjut. Dan pas kita lanjut tuh gue ngerasa kayak pos 2 kok gak nyampe-nyampe ya, jauh banget kayaknya. Dari tadi kok gak nemu pos 2 gitu, tulisan pos 2 tuh gak ada gitu kan. Pas gue tanya, bang, pos 2 masih jauh gak? Lumayan bang, pos 2 masih jauh. Nah, si abangnya bilang kayak gitu. Ya udahlah, gue jalan lagi. Tapi pas gue jalan, kok gak nyampe juga gitu. Ya udahlah, gue coba lagi nih buat kedua kalinya. Pas gue coba lagi, gue gak nemuin pelang pos 2 gitu. Entah emang gak ada pelangnya atau gimana, gue gak tahu, karena gue baru pertama kali lewat pemancar gitu kan. Ya udah, kita jalan lagi sampai akhirnya kita udah nggak papasan lagi sama pendaki. Dan baru kita nyadar pas kita jalan diam istirahat, tiba-tiba kita udah di pos 3 gitu. Ya gue aneh gitu, kok pos 2 nggak kelewatin, padahal gue dari tadi jalan tuh ngeliatin ke atas, barangkali agak atas gitu pelang pos 2-nya, tapi ya nggak ada gitu. Ya udah, dari situ gue masih berpikiran positif ya, mungkin gue lelah ya, sampai akhirnya gue nggak ngeliat pelang pos 2 itu. Kita lanjut dan sampailah kita di pos 8. Tadinya kita mau ke puncak, ternyata pas kita naik puncak itu ramai banget di atas dan anginnya gede banget. Dan udahlah, gak mungkin nih kita camp di sana, udah gak ada lahan. Kita turun lagi nih. Pas turun lagi di pos 8 itu, ini pos 8-nya naik atas dikit. Nah sebelah sininya itu ada kayak lahan dikit gitu buat 1 apa 2 tenda. Setelah itu gue dan temen-temen tuh udah memastikan bahwa udahlah kita ngecamp sini aja. Setelah itu ada yang tertidur, ada juga yang masih duduk-dudukan di depan. Dan gue juga termasuk yang sambil tiduran gitu karena memang lelah. Sampai akhirnya gak kerasa tuh tiba-tiba udah malam. Dan kita juga baru nyadar kalau ternyata di samping kiri kita itu ternyata ada tenda pendaki lain. Nah sebentar ya udah, kita ngobrol-ngobrol aja. Ternyata orangnya enak juga gitu, kita ngobrol ya seperti biasa kayak teman-teman mendaki gunung gitu, nggak ada masalah sama sekali pas waktu itu. Tapi setelah waktu mulai agak gelap banget, sekitar jam 8:30 malam tuh udah mulai gelap banget di sana. Tapi suasana anginnya itu loh, angin gede banget karena memang waktu itu di sore harinya itu nggak ada turun hujan. Itu anginnya gede banget dan kita kedinginan. Sampai akhirnya si abang-abang tenda
yang di samping kita itu pada tidur. Mereka udah pada tidur, tapi gua, Tresna sama Dikri itu masih di luar. Kita masih di luar, duduk-dudukan depan tenda gitu. Dan karena kita ngelihat di bawah ada yang bikin api unggun, yaudah kita juga bikin api unggun tuh. Karena memang yang di bawah itu si bapak-bapak yang jualan gorengan gitu. Kita juga nanya, Pak, gak apa-apa nih kita nyalain api unggun di sini? Udah gak apa-apa, yang penting jangan gede-gede, dan kalau udah mau tidur bener-bener dimatiin. Akhirnya udah kita bikin api unggun kecil dekat tenda. Kita di sana ngangetin badan. Tiba-tiba pas gue lagi kayak gini aja, sambil ngobrol, sambil ngerokok kayak gini, itu suasana itu sebenarnya apa ya, jarak ke pos 8 tuh jauh kan, masih jauh. Ke puncak pun sebenarnya kalaupun ada orang yang ngomong itu nggak begitu jelas. Tapi pas waktu gue lagi enak-enak kayak gini tuh gue jelas banget gue ngedengerin ada suara, itu suara orang ketawa cekikikan. Ya bisa dibilang kayak Mbak Kunti lah. Suaranya benar-benar kayak gitu, dan kayak terbang gitu loh suaranya tuh. Nah gue langsung kayak gini kan sama teman-teman, kenapa lu, katanya, lu denger gak? Nah, temen gue yang ini tuh belum denger, pas awal-awal tuh belum denger. Mungkin gue salah denger kali ya, atau mungkin itu suara dari bawah atau dari atas. Tapi yang gue rasa itu bener-bener suaranya itu cekikikan, yang bikin gue jadi takut gitu. Wah, gak bener nih. Akhirnya gak lama dari itu kita mulai masuk tenda nih. Niat gue biar cepet pagi aja gitu. Takutnya malah ada hal-hal lain yang bener-bener gak ganggu kita gitu kan. Nah pas kita lagi bener-bener ngilangin perasaan takut kita karena suara yang tadi, tiba-tiba kita dikagetkan dengan adanya tuh ranting pohon, ukurannya memang agak besar, dan tiba-tiba jatuh di depan kita gitu. Dep. Kita kaget dong, lagi enak kayak gini. Gua di sini Tresna, sini Dikri. Nah tiba-tiba ada ranting jatuh, dep, di depan kita banget. Dan padahal pas waktu itu angin udah nggak terlalu sebesar pas awal-awal, nggak sekencang pas awal gitu. Tapi tiba-tiba ada ranting jatuh, dep. Kita otomatis kaget dong. Cir, apa nih? Udah, tanpa pikir panjang kita langsung masuk ke tenda. Si Ipan yang lagi tidur santai pun akhirnya sempat kebangun gitu, gara-gara kita benar-benar lari masuk. Woi, masuk, buka tenda. Kita masuk tenda, langsung pasang sleeping bag dan lain-lain, karena kita benar-benar ngerasa takut. Dan semua yang di situ tuh pada nanya, apaan tuh? Udah diam aja. Akhirnya kita tidur nih, paksain buat tidur pokoknya. Gue gak mau kalau misalnya malam itu benar-benar diganggu terus-terusan. Udah pengen cepet pagi aja lah. Tapi pas kita tidur, apesnya itu udah sekitar 1-2 jaman dari tidur yang itu. Tiba-tiba si Tresna ini dikagetkan dengan kepala babi ganas itu nyeruduk tenda kita, dan pas banget di bagian kaki si Tresna. Otomatis dia kaget dong. Kita masih pada tiduran. Jadi posisinya ini Tresna, ini gua, ini Dikri, di sini Ivan. Nah kayak gini, si Bagasnya itu nyeruduk di bagian sini, bagian kakinya si Tresna. Dia kaget dong, sampai akhirnya dia tendang. Pas dia tendang kena kepalanya. Dia bilang sih kena bagian sini nih, leher nih, bagian leher maksudnya. Kena sini dan babinya lari. Alhasil tenda kita udah robek gede banget. Akhirnya semua orang bangun, bahkan tenda sebelah pun juga pada bangun, karena memang kita ketakutan, takut si Bagas ini atau babi ganas ini datang lagi gitu kan.
Tapi alhamdulillahnya tenda tetangga kita nggak kenapa-napa. Sampai akhirnya mereka pada tidur lagi, dan kita pun coba buat tidur lagi. Udahlah, kita tutupin aja sebisa kita. Kita bawa matras, tutupin pakai matras, dan mau nggak mau kita coba buat tidur lagi. Pas kita lagi tidur, tiba-tiba hujan turun. Dan hujannya ini gua kira tuh kabut gitu kan, tapi lama-lama kok jadi gede nih hujan. Gue inget kalau si Tresna tuh bawa playset. Playset itu di mana? Ada nih katanya. Keluarin, kita pasang playset aja yuk. Ya, akhirnya kita pasang bertiga tuh. Si Ipan susah banget dibangunin, pokoknya dia tidur aja. Kita keluar, niatnya mau pasang playset. Tiba-tiba tuh pas kita lagi masangin playset, kita bertiga tuh ngeliat kalau di belakang tenda kita itu ada sesosok, ya gimana ya, dia tinggi, besar, dan anehnya kepalanya itu kayak hewan. Ya semacam hewan-hewan hutan kayak gitulah, dan gede banget. Terus dia itu ngeliatin kita bertiga gitu, ngeliatin kayak gini, seakan-akan kayak dia tuh marah sama kita. Kita pas pegang pas itu cuma bisa diem doang. Anjir, gimana ini, gimana? Kaget gitu kan, susah banget buat ngelangkah nih, gimana nih. Akhirnya tanpa pikir panjang, karena gue bener-bener takut sama tinggi badannya, besar perawakannya, sama kepalanya yang disertai mata merah yang melotot sama kita, ya udah pasang aja, cepet pasang. Nah, udah kita pasang, dan kita putusin buat langsung masuk tenda. Udah pas masuk tenda itu kita sampai tendang-tendangan aja, saking takutnya gitu, nggak kerasa itu. Apaan tuh? Anjir, apanya? Udah diem aja, nggak usah dibahas gitu. Tuh orang-orang pada berisik pokoknya di situ. Sampai si Ipan pun dia kebangun, apaan katanya. Nggak apaan, tidur aja, tidur. Akhirnya kita pun memaksakan untuk tidur dan nggak ngebahas apapun yang memang sudah terjadi di luar sana. Akhirnya kita pun tertidur. Tapi pas kita lagi enak-enaknya tidur, si Tresna tuh ngebangunin gue. Gus, bangun. Apaan sih? Bangun dulu bentar. Gue mau ngomong. Dia ngomong kayak gitu, kayak maksa banget gue harus bangun gitu. Dan akhirnya gue bangun. Di situ Tresna ngomong, Gus, gue mimpi didatengin makhluk yang tadi ada di luar pas kita lagi masang playset. Terus dia ngomong kalau lu itu sok menantang. Tres, lu ngomong apaan sih? Yang bener. Gue jawab kayak gitu. Perasaan gue kesini gak kenapa-napa deh. Perasaan gue gak macem-macem. Masa iya kayak gitu? Serius Gus, gue mimpi kalau makhluk itu bener-bener kayak marah gitu, dan dia ngomong kayak gitu. Nah setelah itu si Tresna malah ngomong lagi, Gus, lu tahu gak sih, pas kita habis pasang playset dan ngelihat makhluk besar yang ada di luar itu, lu semua pada tidur kan? Sebenarnya gue itu nggak tidur. Gue itu memang coba buat tidur tapi belum bisa. Dan di sini gue bener-bener ngedenger ada suara langkah kaki, dan itu nggak cuma 1-2 orang, tapi kayak banyak banget dan kayak baris berbaris gitu loh. Lo tahu kan kayak tentara gitu, kalau di baris berbaris suaranya jelas banget, dan itu bener-bener di kuping gue banget.
ya udahlah Tris, gak usah dibahas lagi, udah mending kita lanjut tidur aja deh, biar nggak terjadi hal-hal yang aneh lagi. Gue juga takut sebenarnya, tapi ya udahlah. Akhirnya di situ gue dan Tresna saling menenangkan, dan akhirnya kita paksain, benar-benar dipaksain buat tidur. Dan akhirnya kita pun bangun di pagi hari, ya sekitar jam 6 lebih. Kita nyempetin waktu buat naik ke puncak, buat nikmatin sunrise dan lain-lain. Dan seolah-olah gue dan Tresna bener-bener jaga omongan ini sama teman yang lain biar nggak diceritain dulu. Udah, kita bener-bener nikmatin dulu aja. Sampai setelah di puncak kita langsung turun lagi ke tempat camp. Kita beres-beres dan kita pamitan sama tenda sebelah buat turun duluan. Dan alhamdulillah setelah turun sampai base camp tidak terjadi hal-hal aneh lagi. Oke, itu dia cerita pengalaman mistis dari teman kita Bagus yang berasal dari Ciamis. Ceritanya benar-benar bikin gue merinding, karena pas sebelumnya dikirim ceritanya itu benar-benar wah, serem nih ceritanya gitu. Nah, saya ingatkan lagi buat teman-teman semuanya bahwa cerita pengalaman mistis ini kita angkat ke YouTube sebagai pembelajaran dan pengalaman saja. Jadi buat teman-teman yang lain, jangan takut buat melakukan pendakian di gunung manapun. Bukan hanya di Gunung Cikuray, tapi di gunung manapun tetap lakukan pendakian sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan protokoler yang ada. Jadi jangan takut karena kita sudah bercerita pengalaman mistis ini. Oke, sampai di sini dulu video cerita pengalaman mistis HTB Adventure kali ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe biar kita cepat nyampe ke 1000 subscriber. Thank you buat teman-teman yang udah stay sampai akhir. See you di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.